Kemudian dari tagline kedua, bahagia warganya, nah itu juga betul terasa. Jadi dia memperlakukan warga Jakarta ini secara adil, setara. Sehingga dari situlah orang akhirnya merasa ya saya bahagia tinggal di Jakarta. Saya merasa. Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini kami sajikan konten yang berisikan tentang testimoni dari seorang pendeta di DKI Jakarta tentang sosok Anies Baswedan, tentang kepemimpinan beliau dan hal yang berkesan dari beliau. Yuk kita simak bersama-sama. Pada tahun 2017 silam, apa yang membuat Bapak mau mendukung sosok Pak Anies? Saya mulai terlibat di TGUPP itu sebenarnya bukan dari awal. Jadi di tengah perjalanan, mungkin sekitar 1 tahun lebih mengakhiri tugas dari Pak Anies, saya mendampingi beliau di TGUPP. Dan itu atas ajakan beliau, dan saya bergembira tentang hal itu. Dan memang sebelumnya kami sudah berinteraksi dengan Pak Anies itu sejak kami ada tugas di pelayanan kegerejaan. Dalam beberapa momentum kami mendampingi beliau, baik di yang sifatnya lintas agama maupun yang sifatnya safari-safari atau dialog dan lain sebagainya. Nah, dari pendampingan saya terhadap beliau, saya melihat bahwa ini seorang pemimpin yang patut didukung, patut disupport, karena ya itu, beliau mempunyai ketulusan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Saya sebagai katakanlah salah satu rohaniawan ingin mensupport beliau di situ. Dan ketika beliau memanggil untuk membantu di TGUPP, ya saya langsung iyakan. Dan memang saya diangkat sebagai senior advisor di TGUPP itu, tetapi dalam tugas fokusnya itu lebih banyak kepada hal-hal yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, khususnya menjaga, ikut memelihara, merawat kerukunan yang ada di DKI Jakarta ini. Nah, itu kira-kira stressing tugas yang saya jalankan di TGUPP. Apakah Pak Anies adalah sosok yang bertanggung jawab atas terjadinya politik identitas pada tahun 2017 silam? Yang sepengetahuan saya, dan saya kira juga itu sudah menjadi pengetahuan banyak orang, bahwa labeling atau narasi itu kan dialamatkan ke beliau pada saat Pilkada 2017. Tetapi baik data-data yang saya cari atau saya dengar dan lain sebagainya, sebenarnya tidak serta-merta keluar dari mulut beliau tentang ucapan-ucapan yang mengarah kepada intoleransi atau mendiskreditkan agama lain atau menyuruh untuk memilih yang seiman saja. Kami tidak mendapati itu dari Pak Anies langsung. Bahwa kemudian ada orang lain yang mengangkat isu itu, ya saya kira juga itu di luar daripada kemauan Pak Anies tentang hal itu. Tapi kemudian ya itu di blow up. Dan memang ketika pemilihan 2017 sempat juga itu didengung-dengungkan, sehingga menjadi semacam penekanan dari umat dan lain sebagainya, ataupun yang ya dalam tanda petik yang tidak suka dengan Pak Anies, bahwa jangan pilih beliau sebab beliau tidak memelihara kerukunan, artinya mengedepankan politik identitas. Yang saya sendiri sekarang mulai mengerti sebenarnya politik identitas itu tidak cocok ya dialamatkan ke beliau. Kalau mempolitisasi identitas, ya itu sebenarnya pengertian yang lebih tepat. Tetapi oke lah itu dilabelkan. Namun dalam perjalanan kepemerintahan beliau yang dituntaskan selama 5 tahun itu, hubungan saya dengan beliau itu saya tidak melihat itu. Maupun ketika dalam kampanye juga, sebenarnya kalau kita mau jujur, dia juga tidak mendengungkan itu atau membuat itu semacam sesuatu
apa itu dia sesuatu kartu truf dari Pak Anies untuk dia menang. Bukan juga, kalau baik di kampanye maupun dalam perjalanan pemerintahan beliau. Jadi saya kira itu hanya persepsi saja yang dibangun, dan dengan tuntasnya beliau saya rasa itu sudah terbantahkan lah. Kecuali kalau ada motivasi lain lagi ya saya kurang tahu, tetapi realitas sekarang itu sudah tidak relevan, sudah terbantahkan bahwa beliau sesungguhnya tidak demikian. Selama Pak Anies menjadi gubernur, apakah Pak Anies sudah memihak semua kelompok masyarakat dan menghadirkan kesetaraan untuk mereka? Atau justru Pak Anies hanya memihak kelompok tertentu? Iya, di dalam kepemimpinan beliau kan beliau mengedepankan highlight-nya atau tagline dari beliau itu kan maju kotanya bahagia warganya. Jadi dua komponen inilah yang menjadi pendorong untuk dia lakukan dan dia capai. Dan dari dua ini realita yang kita lihat bahwa maju kotanya benar terjadi. Kota Jakarta mengalami kemajuan dalam pembangunan fisik tentunya. Ya, kita bisa saksikan banyak katakanlah perbaikan-perbaikan, baik itu taman, baik sekolah, baik rumah susun, bahkan yang lebih hebat lagi, Jakarta International Stadium berhasil menyelenggarakan Formula E yang semuanya itu sudah tingkat kelas dunia. Itu secara maju kotanya itu terbukti gitu. Demikian juga dengan integrasi transportasi yang luar biasa, yang saya kira ketika zaman Pak Anies itulah ini terjadi. Jadi yang saya petik di sini, maju kotanya pembangunan yang dilakukan tidak sekedar bangun-bangun saja, tetapi membangun dengan konsep, membangun dengan gagasan. Dan itu bukan hanya untuk selama dia pemerintahan, tetapi itu akan berdampak kesinambungan ke depan. Nah itu. Nah kemudian dari tagline kedua, bahagia warganya, nah itu juga betul terasa. Jadi dia memperlakukan warga Jakarta ini secara adil, setara. Sehingga dari situlah orang akhirnya merasa ya saya bahagia tinggal di Jakarta. Saya merasa dipedulikan, saya tidak merasa didiskriminasi, dan banyak hal manifestasi dari itu yang beliau lakukan. Misalnya dengan menghadirkan rasa kesetaraan itu, korban-korban gusuran misalnya dan lain sebagainya itu kemudian diakomodir dan tidak dibuang kumuhnya, tidak dibuang kampung kumuhnya, tapi kumuhnya yang dibuang, kampungnya ditata menjadi layak untuk dihuni. Itu saya kira menimbulkan rasa bahagia dari warga Jakarta. Kemudian kebahagiaan lain, ya kalau dari perspektif saya sebagai rohaniawan, beliau menghadirkan kesetaraan di dalam membangun kerukunan. Sebagai contoh misalnya, dengan dia memberikan bantuan operasional tempat ibadah kepada semua agama, bukan hanya agama tertentu. Itu saya kira itu menghadirkan rasa bahagia kepada semua warganya. Kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan rumah ibadat, ini bagi semua agama ini sesuatu yang krusial, sebab kita sudah tahu bahwa di Jakarta atau di Jawa ini sesuatu yang tidak mudah didapat. Tapi bukan berarti tidak bisa didapat. Dan ya syukur pada zaman Pak Anies, dia selalu mengedepankan kesetaraan, keadilan, dan berdasarkan regulasi. Jadi kalau ada satu umat atau satu tempat ibadah yang sudah bertahun-tahun kok nggak dapat izin, dia pasti akan gelisah kenapa itu terjadi, dan dia akan mendorong untuk diselesaikanlah itu. Harusnya rakyat ini mendapat keadilan dengan mendapatkan izin mendirikan bangunan. Dan dalam perjalanan itu betul terjadi gitu. Semua yang bermohon, yang penting
penting secara administrasi, secara regulasi terpenuhi, dia tidak segan untuk segera mengeluarkan itu tanpa pandang bulu. Itu kira-kira rasa bahagia yang didapatkan dari tindakan-tindakan Pak Anies itu.